Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hadir malam ini di live business Q&A yang biasanya kita selenggarakan melalui bisnis.id. Tapi karena malam ini Mbak Raisanya sedang tidak enak badan, jadi akhirnya saya akan lanjut tanpa Mbak Raisa. Semoga Mbak Raisanya sehat walafiat kembali dengan secepatnya. Dan malam ini kita akan ada special guest Pak Iskandar ya. Nah, sembari kita menunggu teman-teman yang lain ikut hadir, coba saya akan undang Pak Iskandar dulu ya. Bentar nih. Saya coba. Ya, saya sudah undang Pak Is. Pak Is saya lihat sudah join, jadi bisa diterima undangan saya. Wih, kelihatan apa itu Pak Is? Bentar, ini kok jadi bekan? Ah, Jadi terbalik. kembali ke daman Pak Is. Oke, bentar. Saya bisa upside down. Balik ya, Lah, Bapak. kembali. Nah, sip. Join. Mbak Raisanya sakit flu katanya yang Pak Basnya. Betul, Pak. Jadi lagi nggak fit dia malam ini. Tadi tetap sih Mbak Raisanya menawarkan diri untuk ikutan malam ini walaupun mungkin tidak bisa keluar suaranya, tapi saya bilang nggak perlulah, istirahat saja biar saya sama Pak Is saja lah yang entertaining para businesspreneur Trainer. malam ini. Iya. Gimana kabarnya Pak Is? Alhamdulillah sehat. Tadi Al- sempet kehujanan nih pas di masjid itu gara-gara ini mendadak hujan gede itu di Oh, Bas. Di sana nggak hujan, Mbak Bas, di Jakarta? Jakarta panasnya luar biasa dari tadi pagi sampai sekarang, mengharapkan hujan belum ada setitik pun turun. Jadi mungkin sebentar lagi nyampe sini Pak dari BSD. Iya. Setengah jam mungkin ada tadi. Terus Oh ya, lumayan. Iya. hari ini dan beberapa hari kemarin panasnya luar biasa sampai tanaman saya ikut protes, dia ikut kering-keringan. Jadi harus pada disiramin. Iya. Iya, iya. Coba kita sapa dulu nih Pak Is ya. Teman-teman yang sudah hadir siapa? Amel, terima kasih Amel sudah bergabung malam ini. Ada Mas Bur 2001, halo halo. Coba teman-teman tolong dong di komennya asalnya dari daerah mana gitu biar kita tahu sejauh mana jangkauan bisnis ID malam ini. Ada Lutfi Fitriani, halo Suksak ya, Gmail. Selamat bergabung juga. Ada Opik Fai, Hidayatullah Ibrahim, semoga Mbak Raisa lekas sembuh dan kembali beraktivitas. Amin, amin. Terima kasih doanya, Ibrahim Hidayatullah. Ada Bima Rizky Hendra 1BZ. Selamat bergabung. Missy Indri, ada Miss Indri di sini. Ayu Jelita juga bergabung. Ada Gede Andi, ada Liza Uji. Ada siapa lagi nih? Oh, Trias. Wah, Trias dari Pekalongan nih, Kota Batik. Selamat bergabung. Yoga Bekti. Halo, halo. Oh, ada Pak Biakto. Selamat malam, Pak Bi. Semoga dalam keadaan fit dan sehat selalu juga, Pak Bi nih. Saya lihat sudah lebih sering beraktivitas belakang ini nih. Semoga tambah fit ya, Pak Bi ya. Oke, ada siapa lagi? Dari Aceh Najla. tadi Bukit Tinggi. Ada Aceh Bukit Tinggi. Ya, Najla Souvenir nih dari Bukit Tinggi. Wis. Hidayatullah Ibrahim dari Aceh. Miss Indri
dari Ciputat hadir. Tadi saya sempat lewat Ciputat, Rempoa, Bintaro, dan sekitarnya. Halo, halo Messi. Sis Pandi, Kudus, halo. Gede Risnawan, Hendra satu malam juga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Semoga lebih banyak lagi nanti ya yang bisa join malam ini di Business Q&A. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu Pak Is nih. Mungkin dari sebagian besar yang sudah sering tampil di sini gitu ya. Jarang memang kita melihat Pak Is bergentayangan di live IG. Kalau ke workshopnya Business ID tentu Pak Is sering muncul di situ ya. Iya. Nah, Pak Is ini adalah panel expertnya di Business ID. Beliau berpengalaman seperti kita semua di panel expert Business ID, berpengalaman sebagai profesional, sebagai general management, pernah menjadi CEO juga ya Pak Is ya, di mana? Di Solo ya. Iya. Nanti Pak Is juga bisa sekilas memperkenalkan juga, dan juga Pak Is ini latar belakang dan tulennya itu dari accounting and finance ya. Jadi beliau sangat-sangat fasih di situ, pengalamannya luar biasa. Oleh karena malam ini kita topiknya juga seseru bicarain soal cash flow. Jadi tanpa kita sadari yang namanya cash flow itu walaupun kesannya cash yang in selalu, ternyata nggak apa ya namanya, nggak se simple itu, karena yang namanya cash flow ini bisa jadi pembunuh dari bisnis kita kalau tidak ditangani atau tidak dipahami dengan baik. Oke, sebelum saya minta Pak Is memperkenalkan diri, ini ada Yuli Mega, sorry, official malam-malam. Ada Gede Krisnawan juga, Aldi Bulet. Oke, Pak Is, monggo memperkenalkan diri sebelum kita mulai. Baik, Pak Bas, teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Iskandar Zulkarnain, rekan dari Pak Bas dan Pak Budi waktu membangun BIS ID. Jadi saya dipercaya Pak Bas dan Pak Budi untuk menjadi CFO di sana setelah pensiun sebagai CFO di Tiga Serangkai maupun di Agrenisia waktu itu. Iya, Jadi iya. walaupun pensiun tetap juga menjadi CFO gitu Pak Bas ya. Nggak jauh-jauh dari ke dunia keuangan. Jadi barangkali saya akan mencoba sharing pengalaman saya terutama selama dealing dengan teman-teman business planner mengenai cash flow dan juga mungkin sedikit menyinggung mengenai laporan laba rugi, laporan keuangan terutama laba rugi. Karena kalau kita lihat ya Pak Bas, terutama teman-teman yang baru berusaha untuk membangun bisnis, itu memang concernnya terutama di cash flow gitu loh. Jarang mereka itu memperhatikan mengenai cash flow-nya itu dari mana, kemudian juga laba rugi dari bagaimana, itu jarang sekali gitu. Sehingga yang terjadi kondisi ini membuat mereka tidak waspada apabila hanya melihat cash flow-nya cukup ya, dari kemarin masih ada uang, kita masih bisa hidup lagi, masih ada kehidupan sampai beberapa bulan ke depan. Di Iya. situ yang saya khawatirkan itu jadi teman-teman terlena gitu. Jadi mereka itu akhirnya merasa kalau ada uang cukup tanpa mengetahui sebetulnya dari mana asalnya, itu merasa bisnisnya udah cukup cukup baik begitu. Padahal kita kan biasanya memahami bahwa di dalam bisnis itu kita memiliki 3 laporan yang satu sama lain berkaitan, di mana Iya. itu juga untuk memotret kinerja bisnis, kesehatan bisnis, dan juga kelancaran mengenai cash flow kita. Nah ini yang Pak, nah Pak ini ya. Is, sebelum lanjut dulu nih Pak Is. Jadi mungkin buat teman-teman ya, apa namanya, ini kan bicara soal cash flow, saya yakin teman-teman sudah dengar lah kosakata cash flow setidaknya lah. Ini untuk bagi yang belum paham finance. Jadi malam ini kita bicara soal cash flow. Nanti mungkin Pak Is sebelum berlanjut akan menjelaskan apa sih sebenarnya cash flow itu ya secara definisi dulu ya.
Nah, sebenarnya ada dua hal lagi ya Pak Is ya, kalau di finance itu yang sebenarnya perlu dipahami, yaitu balance sheet dan juga apa namanya soal satu lagi profit and loss ya, yang Betul. lebih sering apa namanya lebih sering didahulukan memang kadang langsung bicara soal profit and loss atau neraca laba rugi. Nah, tapi dari tiga itu malam ini kita mau fokus di cash flow dan kenapa kira-kira kok bisa menjadi pembunuh gitu ya. Monggo Pak Is, sorry Iya, saya iya, selip-selip sedikit tadi. betul. Betul Pak Bas, memang ada 3 parameter. Di cash flow sendiri itu sebetulnya kalau kita lihat kan eh, harusnya kalau di dalam teorinya cash flow itu kan adalah laporan yang menunjukkan dari mana uang itu berasal dan kemana uang itu dikeluarkan. Nah ini biasanya kita itu kalau di perusahaan kecil kita itu rata-rata juga hanya mencampurkan gitu, tidak tidak memilah-milah gitu. Di dalam laporan keuangan di cash flow Hmm. laporan cash flow itu sendiri kita tuh biasanya ada 3 yang biasa dibagi untuk menunjukkan posisi cash flow kita. Satu, cash flow from operation. Dua, cash flow dari financial activity. Tiga, cash flow dari investment activity. Hmm. Nah, di sini ini biasanya kalau duit cash yang ada, kita tuh jarang melihat mengenai dari mana sih sumbernya duit cash kita gitu. Kita selama kita itu hanya memperhatikan cash flow tanpa melihat parameter yang lain, cash flow itu karena datangnya kita dapat tambahan pinjaman, Ya, kita dapat ya. pinjam utang dari pihak ketiga atau mungkin dari perbankan, kita terlena gitu loh bahwa problem kita itu Hmm. sebetulnya bukan hanya bukan di cash flow tapi lebih di operation gitu. Sehingga apabila kita itu tidak hati-hati karena kita hanya melihat sisi cash flow kita ada duit di situ, itu bisa kita terlena dan dalam tanda kutip membunuh bisnis kita gitu. Ya, ya. Habisan duit itu kan salah satu pembunuh apa ya terbesar di bisnis kan nomor 2 kalau menurut Pak Budi itu. Hmm. Hmm. Nah, itu Itu. Pak Is, tadi menarik Pak Is ya. Kan Pak Is bilang yang namanya sumber dana itu adalah bagian dari cash in gitu ya. Karena sementara ini kan cash in mungkin teman-teman hanya mengandalkan yang namanya jualannya ya Pak. Dari net sales revenue atau dari omset lah bahasa Iya, kerennya entrepreneur kan gitu ya. Nah, mungkin Pak Is bisa membantu teman-teman di sini yang namanya cash in itu selain net sales revenue atau omset itu ada apa aja sih Pak yang bisa menjadi cash in iya. itu sebelum kita bicara soal cash out gitu ya. Ya, sebetulnya lebih lebih menarik kalau kita membahas cash flow-nya berdasarkan ini Pak, apa namanya pengelompokan sesuai dengan dari mana dan kemana uang itu dihasilkan gitu ya. Yang Oke. pertama dari operation gitu. Kalau cash flow from Hmm. operation itu biasanya dari apa namanya laba bersih. Nah itu nanti ditambah kalau ada depresiasi, tambah lagi kalau ada amortisasi, kemudian kalau ada pergerakan apa namanya modal kerja yang positif ya. Nah kita itu yang di situ, bila kita itu ternyata rugi, itu masih nggak apa-apa apabila kita memiliki penyusutan atau depresiasi tadi atau amortisasi biaya sewa gitu Pak Bas. Sehingga kita masih bisa memiliki cash di situ. Nah, Hmm. saya itu yang concern adalah di situ. Kita tuh Hmm. kadang-kadang karena hanya melihat oh ada cash padahal kita sebetulnya itu posisi kita rugi, kita tidak begitu apa ya tersengat gitu loh supaya aduh kita harus usaha lebih keras lagi nih gimana cara meningkatkan penjualan dan lebih efisien begitu karena Jadi Pak, intinya kan kalau Pak sampaikan kita boleh-boleh aja apa namanya defisit berjalan gitu ya Pak ya. Maksudnya selama kita pahami dari sisi amortisasi dan depresiasi itu gitu ya Pak Is ya. kalau saya malah sebaliknya Pak Bas mohon maaf jadi kalau boleh walaupun kita tuh posisi cash flow from operation-nya positif tetapi itu justru bisa melenakan kita gitu loh.
Jadi Hmm. yang lebih harus diperhatikan adalah apakah bisnis kita merugi gitu. Oke, Kalau bisnis oke. Jadi kita itu begitu. kondisinya rugi, Hmm. tapi kita masih positif, itu yang Ya, akan melenakan kita sehingga dalam jangka menengah atau bahkan panjang itu bisa membuat kita kolaps gitu. ya, ya. Jadi kan gini Pak, karena kebanyakan kalau kita dulu jualan minuman ya Pak Is ya, Iya, berhadapan sama toko. Nah, toko itu merasa dia aman cash flow-nya selama masih ada uang di laci gitu ya. betul, Kalau mungkin kalau zaman sekarang uangnya nggak di laci tapi uangnya di rekening bank. Jadi ini yang saya pikir perlu dipahami nih Pak Is yang tadi jangan sampai terlena walaupun ada istilahnya balance-nya masih ada uang itu, mau itu di laci ataupun di rekening itu juga harus kita perhatikan ya Pak ya. Jadi betul, supaya kita pahami ya. Oke oke gitu betul. Pak. Lanjut. Jadi itu sudah ada rambu-rambunya atau lampu kuning apabila kita menderita kerugian gitu. Sehingga di laporan cash flow itu kan biasanya menunjukkan kalau bisa kita akan mengetahui cash flow from operation itu sebetulnya positifnya diakibatkan oleh apa gitu Pak Bas. Apakah memang dari Hmm. laba bersih atau memang karena ada masalah timing beda waktu gitu ya, terutama seperti depresiasi dan atau penyusutan atau amortisasi atau amortisasi itu bahasanya penyusutan juga tapi untuk khusus eh, benda tak bergerak gitu atau barang-barang tak bergerak, barang-barang tak Hmm. berwujud, maaf, Hmm. biaya Hmm. sewa, biaya untuk yang kita bayar di depan gitu Pak Bas. Ya, Kira-kira jadi maksudnya seperti utang itu. tertunda gitu ya Pak? Utang tak tertunda, Pak. Utang tertunda gitu ya mungkin ya. eh ya lebih begini, kita membayar di muka, baru kemudian disusutkan gitu Pak Bas. Misalnya sewa itu biasanya kan bayar setahun bahkan 2 tahun. Ya, Nah di ya, dalam periode setahun itu kita kan ada penyusutan. ya, Nah ya. penyusutan itu menjadi sebetulnya walaupun biaya tetapi tidak keluar cash gitu. Hmm. Nah Ya, kalau tidak keluar cash kan berarti uangnya ada di laci gitu Pak Bas. Kita udah keluar di ya, depan gitu. Nah kita itu ya. walaupun rugi tapi ada cash masih tenang gitu. Kadang kita anggap apa kita usaha untuk yang ini. Padahal sebetulnya itu lampu kuning kita harus memikirkan kenapa rugi gitu. Tidak tidak hanya berhenti nggak apa-apa lah kita masih bisa ini kok. Itu Ya, aja sih berarti ada sebetulnya beban gitu alarmnya ya Pak gitu. ya. Iya. 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 Nah, itu cara awalnya supaya kita yang tadi Pak Is bilang tersengat di awal gitu ya. Indikasi atau apa ya namanya? Faktor-faktor apa yang bisa membuat kita tersengat atau mengidentifikasikan adanya yaitu tadi beban yang penyusutan yang mungkin belum dibayarkan gitu ya Pak ya. Ya, memang kita akan mencoba melihatnya bukan dari sisi cash flow saja ya Pak Bas. Di cash flow Ya. itu sebetulnya ada bagian daripada laba bersih tadi, yang dimana Hmm. laba bersih apabila itu ternyata bukan laba, tapi jadi rugi bersih, nah itu yang harus kita ada alarm gitu. Hmm. Ada alarm di mana kita harus berusaha untuk mencoba melakukan langkah-langkah perbaikan agar kita bisa memperbaiki kerugian itu. Hmm. Hmm. Pak Is boleh kasih Gitu. contoh nggak Pak Is kan kita apa namanya specifically Pak Is juga banyak membantu nih UMKM entrepreneur gitu ya yang masuk dalam kasus ini alarmnya nggak bunyi atau alarmnya bunyi tapi nggak kedengeran itu bisa nggak dikasih contoh konkretnya Pak? Iya, ada ya gini, teman-teman tuh kan rata-rata memang mengutamakan penjualan ya. Jadi pada waktu eh, masih masa-masa bertumbuh, di mana habis-habisan meningkatkan penjualan, dana yang masuk kan cukup besar. Ya. Terus jualan banyak begitu. Nah, di Hmm. mana penjualan itu misalnya kita melalui entah e-commerce terutama yang diskonnya gede dan biaya-biaya untuk KOL, untuk administrasi itu juga besar. Kita tuh tidak begitu Hmm. memperhatikan. Kita tuh lebih suka melihat Hmm. omset saya bisa 8M loh, bahkan bisa Hmm. mungkin 20M satu bulan gitu. Tapi Hmm. kita sendiri tidak menyadari bahwa sebetulnya kita itu ternyata tidak mampu membuat menjadi untung gitu.
Mungkin pada Ya, waktu kemarin Pak Bas masih ingat waktu kita di triple value itu kan saya sempat adu argumen sedikit sama salah satu peserta kan. Yang waktu ya, itu biasa saya bilang, oh, mau jualan 20M, monggo loh Mas. Hitungan saya kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, banyakkan menggunakan e-commerce, Shopee hmm, lagi gitu, itu hmm, di mana misalnya ditambah dengan biaya untuk diskon dan lain-lain itu ya, itu jatuhnya itu untuk BIP aja udah bagus itu. ya, Nah, ya, itu yang akhirnya mungkin mereka merasa saya masih ada duit ini yang masuk, masih bisa dapat gitu loh. Tapi dia tidak sadar bahwa uang itu sebetulnya semakin lama semakin mengecil gitu. hmm, hmm. Padahal Jadi, kalau kita lihat hmm, kalau dari sisi cash flow kan cukup ada ini Pak Bas. ya, Tetapi kemampuan untuk membuat perusahaannya untung dia kurang begitu memperhatikan gitu. Ada ya, berarti itu kan ada masalahnya di ini Pak Is ya. Masalahnya berarti di perhitungan awal profit and loss-nya, rugi labanya sudah tidak benar kan gitu iya. ya. Betul, makanya memang kalau di awal saya sempat sampaikan, sebetulnya laporan keuangan itu masing-masing punya fungsi dan satu sama lain berkaitan gitu. Kita juga tidak boleh hanya melihat satu sisi, hanya cash flow saja, tanpa melihat mengenai misalnya di laporan laba rugi maupun di neraca gitu. Sehingga kalau Hmm, kita melihat di cash flow, kita bisa terlena gitu Pak Bas, sehingga kita bisa ya, mengalami dalam tanda kutip itu bisa 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 dibunuh gitu loh secara perlahan gitu. benar. Ya, ya, karena akhirnya modal kerjanya bisa jadi terserap ya. Saya punya contoh Pak ini Pak ya. Kita membandingkan Indonesia dengan negara tetangga dulu gitu ya Pak. Setahu saya Iya, kalau, ya karena saya juga pernah tinggal di, contohnya kayak di Malaysia gitu ya Pak ya. Di sana iya, itu uang sewa Pak. Uang sewa itu bayarnya bulanan. Sementara kalau di Indonesia kan di muka tahunan gitu kan ya Pak ya. iya. Nah, Mahal itu lagi. mungkin dan mahal kan gitu. Nah, anggap aja sama-sama 12 juta gitu ya Pak ya. 12 juta 1 tahun. Bedanya ada kalau di Indonesia di bulan Desember akhir atau awal Januari sudah harus mengeluarkan 12 juta gitu ya. Sementara Iya, kalau di negara lain ya contohnya ya dicicil kan karena emang dibebankannya bulanan jadi 1 juta Januari, 1 juta bulan Februari. Nah, ini kalau dari sisi profit and loss bisa jadi masuk dua-duanya perhitungannya disetahunkan ya Pak Is ya. Tapi dari sisi cash flow ya bisa kebayangan kalau kita jualan Januarinya 2 juta rupiah gitu ya, tapi udah harus bayar apa namanya sewa 12 juta di muka. Nah, itu kan udah langsung bleksek gitu ya Pak. Duitnya betul. untuk modal beli bahan baku bisa jadi nggak apa namanya nggak jalan gitu. Nah ini contoh kecil tapi ya itu yang tadi Pak Is sampaikan. Jadi terkesan secara profit and loss atau laba rugi masuk, tapi giran dijalanin di bulan Januari karena kita tidak punya cash flow yang baik, akhirnya udah minus dulu gitu ya. Nah, Iya, gimana kalau duitnya dibayarin untuk sewa tapi bukan untuk modal kerja atau beli bahan baku, akhirnya apa yang mau dijual kan gitu ya iya, Pak Is. iya. Ini Iya, memang iya. jadi salah satu problem problem utama kita teman-teman kita di apa namanya UMKM yang baru bertumbuh Pak Bas. Biasanya mereka itu Hmm. setelah setahun menjelang menjelang misalnya tahun pertama gitu ya. Setelah setahun menjelang mau balik sewa, mereka itu biasanya baru merasa loh, saya kalau mau nyewa lagi ini duitnya nggak ada loh ternyata. Karena saya Hmm. ternyata uang yang saya kumpulkan dari hasil penjualan selama hampir setahun itu tidak mencukupi untuk sewa berikutnya. Padahal di awal tahun itu mencukupi gitu. Sehingga itu Hmm. sebetulnya bisnis kita itu merugi. Hmm. Hmm. Nah, Iya, iya. mungkin ya kalau saya misalnya saran ke teman-teman, memang juga dari awal apabila kita itu tidak bisa menjual sesuai dengan target perencanaan dan juga tidak bisa menjaga biaya secara baik, tidak ada efisiensi, ya kita harus berusaha melakukan perbaikan yang eh, drastis menjelang akhir-akhir periode itu gitu. Hmm. Kalau enggak kita Hmm. pasti akan apa ya boncos gitu di akhir periode. Iya, iya.
Jadi ya itu menarik sekali. Yang sering kita sampaikan khususnya Pak Budi selalu mengingatkan kita ya, yang namanya cash flow itu kan dapetin secepat-cepatnya tapi giliran mengeluarkan uang kita ya selambat-lambatnya. Kan gitu ya. Iya, Jadi walaupun ini dengan catatan kembali profit and loss-nya itu dihitung sudah benar gitu ya, sesuai dengan yang kita inginin. Jadi ada profitnya. Jadi mungkin teman-teman harus hati-hati nih di sini ya. Profit and loss sudah pasti harus dihitung. Mau itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, mau dihitung payback periodnya atau break even point-nya seperti apa, itu satu kewajiban ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu tadi, tiba-tiba udah keren-keren gitu P&L-nya, tapi cash flow-nya nggak dijaga, keluarnya lebih cepat daripada pendapatannya, ya bisa langsung pingsan gitu ya di awal-awal gitu ya. Nah, bagus kalau masih baru pingsan ya Pak Is ya. Kalau udah pingsannya berkelanjutan ya bisa bisa Omah itu Pak Bas. mas. Oke Ya, teman-teman. beberapa yang, iya, Sorry beberapa, Pak Is, saya mau mengundang teman-teman dulu nih. Udah banyak yang hadir di sini. Saya tidak bisa menyapa satu-satu. Ya banyak sekali yang sudah bergabung. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan seputar topik malam ini, yaitu cash flow bisa jadi pembunuh bisnis kita. Silahkan masukkan di kolom komen nanti kita akan jawab. Nah, khususnya Pak Is lah ahlinya keuangan yang akan menjawab gitu ya. Terus juga kalaupun ada pertanyaan, oh saya udah canggih di finance dan tidak punya pertanyaan finance, tapi punya pertanyaan di seputar bisnis, silahkan juga gitu ya. Jadi biar banyak yang nanya, banyak yang belajar, dan banyak yang mendapatkan manfaatnya. ya, Oke, kita lanjut lagi. Monggo Pak Is. ya, ya pengalaman dari beberapa teman kita yang di Jogja dan juga yang di tempat lain, Pak Bas, seperti yang kita bersama bantu itu kan juga mengalami yang sama. Beberapa kali outlet-outlet yang dibuka itu ternyata tahun pertama itu berhasil, tetapi tahun berikutnya sudah tidak mampu lagi. Berhasilnya dalam tanda kutip ya, tetap ada cash flow gitu loh. Tapi keuntungannya itu tidak mencukupi sehingga tidak Hmm. mampu untuk melanjutkan bisnis di tempat itu. Mereka harus Hmm. berpindah ke tempat lain untuk bisa mencari sewa yang lebih murah dan kalau bisa juga mampu menjual lebih banyak lagi. Ya, 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 ya. Dan memang itu ya pengalaman itu ya Pak di tahun pertama luar biasa gitu ya. Ini untuk bisnis roti gitu ya. Contohnya ini jadi biar teman-teman jelas. Jadi di saat percepatan pembukaan cabang atau tokonya tuh luar biasa cepatnya. Di atas sampai 100 ya mendekati 200, tapi ternyata ya ada unsur fundamental bisnis yang juga masih belum terlalu kuat. Tapi yang tadi Pak Is sampaikan, ternyata dilihat dari profit and loss-nya saja, itu tidak sustainable sebenarnya. Dan itu ya saat kita dampingi baru ketahuan gitu ya, Pak Is ikut memelototi istilahnya financial-nya, dan akhirnya kelihatan, wow, ternyata di tahun kedua mulai kelihatan itu kropos-kroposnya di financial alias di P&L-nya ya. Dan ya sampai sekarang memang masih dalam tahapan istilahnya apa Pak kalau disebut gawat Penyihatan, daruratnya, penyihatan ya, udah nggak gawat penyihatan. darurat tapi penyihatan. Nah penyihatannya pun nggak bisa langsung secepat kenaikannya kemarin itu, jadi udah berlangsung hampir setahun lagi, ya lambat laun mengarah ke pembenahan gitu ya. Ya, ya contoh yang bagus tuh Pak Is ya. Iya, Pak Bas. Ya memang apa namanya ada uang aja juga bisa bermasalah. Tidak ada uang, apalagi begitu ya. Nah, jadi ini tadi itu teman ada juga yang sempat DM ke saya tuh. Dia tuh ngalamin bisnis, dia tuh dan teman-teman mengalami problem dengan bisnis yang dealing dengan government maupun dengan B2B, Pak Bas, dengan perusahaan gitu. Eh, Hmm, ya, ya. di, Gimana di, tuh Pak? di kita itu
mungkin ini sekedar tips ya, bahwa bisnis dengan pemerintah atau dengan B2B itu kita memang tidak bisa mengandalkan 100% kepada mereka. Mereka Hmm. itu biasanya membayar tidak tepat waktu gitu loh, mohon maaf ya. Ya. Selalu ada problem sehingga pembayaran itu selalu tertunda gitu Pak Bas. Jadi memang kalau dimungkinkan kita tuh selalu melakukan suatu pencadangan gitu sehingga kita bisa menyiapkan dana darurat apabila terjadi hal-hal yang di luar apa namanya perencanaan kita begitu. Hmm. Hmm. Nah, itu biasanya apa, Pak? Contohnya mereka tuh telat bayar beban atau apa namanya kewajibannya dalam bentuk apa, Pak, biasanya? Nah, ini sih kalau kita bicara di sisi cash flow itu terutama kalau pembayaran dari uang apa namanya penjualan mereka menjadi uang dari mulai piutang menjadi uang itu terlambat Pak Bas. Kadang Oke. pemerintah itu bisa berbulan-bulan kemudian baru dibayar. Saya kan pernah lama di perusahaan ini ya, di cetakan itu yang dengan pemerintah. Jadi bisa memahami itu. Kalau sampai bahkan teman-teman tadi cerita itu bahwa Pak, teman-teman saya itu sampai ada yang jual aset gitu. Jadi kita Hmm. memang agak sulit ya Pak, kalau dalam kondisi seperti ini tidak memiliki apa ya cadangan gitu. Jadi saran saya memang diusahakan apabila kita memiliki bisnis dengan pemerintahan, disiapkan cadangan yang cukup apabila pembayaran itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Hmm. Hmm. Tapi Pak Is sebelum sampai ke situ, itu kan sudah menjadi satu masalah ya, Pak. Kalau Pak Is amati gitu, sebelum istilahnya berhubungan dengan customer atau end consumer atau retailer atau intermediaries, distributor dan lain sebagainya ya. Eh, Mestinya kan ada ya Pak ya, di awal gitu kan namanya terms of payment gitu kan Pak Ya. ya. Ini itu maksudnya sarannya Pak Is gimana buat teman-teman? Em, Pak Budi kan pernah cerita kan kalau secara konsep itu bahwa yang masuk secepat-cepatnya gitu Pak Bas. Cash flow Mm-mm. juga problem yang harus diselesaikan dalam waktu singkat itu. Tetapi saya itu melihat cash flow itu sebetulnya kalau sampai terhambat itu pertama biasanya karena perencanaan kita itu ada yang keliru gitu. Entah itu di Hmm. dalam atau ada pelanggaran ya, entah itu di dalam proses penjualannya Ya. atau proses untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi teman-teman Hmm. yang biasanya deal dengan pemerintah itu entah dokumen nggak rapi atau produknya sendiri itu tidak begitu sesuai gitu. Sehingga oleh apa internal kontrol mereka atau bahkan oleh BPK itu biasanya menjadi temuan dan apa jadi agak lama gitu pembayaran Hmm. Hmm. gitu. Iya. Iya. Jadi ini kan masalahnya penanganan terhadap para piutang ya. Para apa namanya pemilik piutang gitu ya. Maksudnya pertama mungkin ya Pak Is ya buat teman-teman itu pastikan ya bahwa ada nota kesepahaman atau kerjasama gitu bahwa ini barang harus dibayar berapa lama dan lain sebagainya gitu. Ya, Itu menjadi satu kewajiban kan Pak Is ya. Terus yang kedua, saya kebayang waktu itu pun kita berhubungan dengan kayak para pemain hypermarket lah ya. Kayak contohnya waktu itu kayak Carrefour, kayak Lotte, kayak Giant, dan seterusnya. Itu pun dengan terms of payment yang sudah jelas, bisa-bisa mereka menunda pembayaran hanya gara-gara salah kirim barang, gitu ya Pak Is ya. ya. Kalau Nah, ini yang ya ini betul. mungkin contoh-contoh yang buat teman-teman istilahnya harus punya sistem Ada. administrasi yang cukup baik gitu ya. Karena kalau enggak, ya bukan yang kita menganggap buruk para customer kita, tapi pada pada hakikatnya kalau administrasi itu tidak tertib dan jelas itu akhirnya akan menghambat pembayaran dari customer kita. Nah, ini sebaiknya dihindari gitu ya Pak Is. Ya, ini kalau pengalaman saya Pak Bas ya dengan para retail modern
nasional nasional chain gini, ini memang biasanya walaupun TOP-nya 45 hari, kenyataannya kita tuh harus sampai 60 hari, Pak Bas. Hmm, Somehow, somewhere itu kita berusaha pasti diperlama dan dipersulit gitu. Jatuh-jatuhnya iya, mereka iya. itu akan bayar tuh 60 hari. Yang nantinya misalnya prosesnya tuh dari pengiriman menjadi tukar faktur lah, kemudian dari tukar faktur nanti ada pengecekan ini itu, sehingga jatuhnya tuh lebih mundur lagi gitu. Jadi Makanya ya maksudnya Pak Is kan udah perjanjinya 30 hari bisa meleset-meleset sampai 45 bahkan 60 gitu Pak ya. betul. Eh, Memang eh, serapi apapun, saya juga kemarin sempat review dari draft perjanjian kerjasama dengan salah satu perusahaan besar gitu. ya, Saya juga udah bilang, tolong hati-hati, harus harus berusaha melihat dari sisi pahitnya dulu gitu Mbak. Saya bilang gitu. Bila kita sampai nanti bermasalah yang harus diselesaikan ini tuh gimana gitu. Jadi jangan ya, sampai ya, nanti masalah-masalah itu tuh akhirnya menjadi problem dengan cash flow kita gitu. Eh, betul. Kira-kira seperti itu Pak Was. Memang cash flow itu urusan duit, urusannya orang-orang finance, urusan Ya, perduitan. Tetapi problemnya itu dari operation sebetulnya. ya, ya. Kan Ya, operation apa nggak namanya? benar sih. Iya, jadi mungkin baiknya gini kan ya Pak Is, tadi kita kasih catatan buat teman-teman. Pertama harus ada term of payment-nya, yang kedua pun tertib administrasi ya dalam hal administrasi invoicing, administrasi pengiriman, apa yang diminta sesuai dengan yang dikirim. Terus yang ketiga, tadi Pak Is sampaikan, kita juga harus punya tabungan gitu ya. Dikala orang yang harapannya dan perjanjian bayar 30 hari, ada yang molor Ya, 45 sampai 60 kan gitu ya. Ya ini gitu kan. karena pengalaman saya Pak Bas ya. Mungkin pengalaman teman-teman bisa lain gitu. Hmm. Saya kan hampir 30 tahun kerja gitu, jadi eh, kenyang lah gitu. Rata-rata tuh jarang yang bisa bisa on time gitu kalau dengan ini. Walaupun ada Iya, iya. juga yang ini ya. Tapi rata-rata bisa biasanya mundur. Sehingga ya untuk supaya kita bisa survive, ya saya akan menyediakan dana yang mencukupi apabila terjadi hal-hal yang di luar perencanaan gitu. Benar, benar. Ini kita sapa dulu, nih ada Sunde Gile dari Payakumbuh. Halo, bergabung, sangat apa namanya, terhormat sekali ada tim Payakumbuh yang lagi sukses-suksesnya sekarang nih. Ada Iya. Fitri Afid dari MKS Yus Bandung. Halo, halo Fitri, ini juga ada sedikit masalah di cash flow. Mas Hadi Kuncoro, halo Power Commerce, bosnya Power Commerce, dan saya yakin Mas Hadi Wah, banyak Mas Adi. pengalaman nih sebenarnya ini. Karena beliau ini juga apa namanya, melakukan apa ya? Salah satunya ya, distribusi dan lain sebagainya, dan di situ Terobosan Pak yang Bas. namanya cash Omni flow itu benar-benar channel dia beliau. omni channel, bahasanya udah lebih keren dari hanya sebagai distribusi atau supply chain ya. Terima kasih Mas Adi setelah bergabung. Ini ada Pet Care Pet Shop Meong. Halo, halo Nani 2378. Terus tadi saya lihat juga ada teman lama saya yang namanya Roni Indradi. Beliau dulu ketemu saya di Pfizer sewaktu saya juga di Wyatt ya. Ah, Wyatt pada saat itu dibeli oleh Pfizer. Halo Roni, udah lama nggak bersuo ini. Oke, ini ada pertanyaan Pak Is. Ada dua ya, pertanyaan saya lihat, mungkin kita ambil aja dulu. Pertama dari siap. Yuli Mega Official. Mau tanya Pak Is, untuk bisnis konsultan investasi pada pengembangan SDM, apakah penting dari sisi finance? Sementara jika kita rekrut yang lebih senior, lebih menguntungkan, kapasitas bisa lebih tinggi. Wah, ini pertanyaan susah ya. Bisa diulang sekali lagi, Pak Bas? Oke, mau tanya Pak Is, untuk bisnis konsultan investasi Ya. pada pengembangan SDM, apakah penting dari sisi finance? Sementara jika kita rekrut yang lebih senior, lebih menguntungkan, kapasitas bisa lebih tinggi. Ah, kalau saya tangkap ya Pak Bas ya, mungkin untuk mencoba mengembangkan bisnis, kita kan perlu merekrut orang nih. Apakah kita butuh senior advisor yang nantinya kapasitas lebih banyak, atau mungkin tetapi harganya mahal, atau mungkin menggunakan junior advisor tetapi kapasitasnya nggak sebegitu besar gitu. Ya, Em, kalau mungkin saya gampangnya pribadi gini mungkin lebih Yuli.
Kalau bisa nyari yang sesenior-senior mungkin tapi segratis-gratis atau serendah mungkin kan gitu gini. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Monggo Pak Is, Betul. karena memang benar Yuli. Yang namanya rekrutmen itu kita pinginnya kan dapetin atau istilahnya membajak orang yang sudah siap pakai gitu ya, plug and play gitu ya. Tapi Iya, iya, biasanya iya. yang teriak duluan orang finance. Monggo Pak Is. Iya. Eh, itu kalau di dalam bahasa Jawanya, you pay peanut, you get monkey. Gitu. You pay gold with the gold. Gitu. Jadi nggak rasanya hampir tidak mungkin kita bisa mendapat orang yang pinter dan juga pengalaman dengan harga murah, Pak Bas. Itu rasanya itu ya bukannya tidak ada ya, tapi tetap saja itu sangat amat kecil gitu, Pak, kemungkinan itu gitu. Ya, Ya, ya. mengenai cash flow mau nggak mau ya kalau misalnya memang dari sisi keuangan kita tidak mampu ya dan orang itu memang dirasa penting dan nanti bisa membuat game changer di bisnis kita ya kita ya berusaha mencoba mencari pinjaman gitu mungkin Pak Bas gitu. Kalau memang dia bisa memberikan impact impact yang bagus ya. Walaupun terus terang ini juga perlu dikaji lebih mendalam gitu. Eh, Ya. karena sekali lagi bahwa apa namanya yang namanya bisnis itu tidak ada rumus yang pasti dan yang bisa di apa namanya eh, orang yang kira-kira dulunya bisa menjadi apa yang tadinya itu adalah bintang di suatu perusahaan yang lain belum tentu juga bisa menjadi bintang di tempat kita loh. Iya, oke. Ya, mungkin saya Jadi bisa kalau nambahkan ya, Yuli. Betul, sorry, sorry. Lanjut Pak Is, monggo. ya jadi ya eh, mungkin begini, kalau dia memang bisa bisa sudah, karena gini, kadang-kadang itu tuh kan kita membayar mahal tuh karena dia membawa klien gitu Pak Bas. Hmm, Kalau dia memang memberikan dampak yang sangat besar kepada perusahaan dengan membawa klien yang banyak dan kita ternyata harus bayar karena itu, I will do that. hmm, Tapi hmm. kalau dia hanya sekedar untuk, mohon maaf, misalnya manajemen, administrasi, jago finance atau apa, mungkin nggak dulu deh. Iya, iya. Jadi kalau saya lihat ini kan pertanyaannya Yuli, Yuli ini kan bicara soal bisnis konsultan investasi ya, dan hubungannya dengan finance. Jadi kalau saya bisa mungkin nambahin ya Yuli, intinya di semua industri yang namanya kita mau nyari talent gitu ya, kalau kita tidak bisa atau tidak ada waktu untuk mengembangkan mereka karena mungkin ini bisnisnya seperti bisnis Yuli yang lain-lain kan eh, inginnya langsung plug and play gitu ya. Berarti untuk apa namanya posisi-posisi kunci atau penggerak dari bisnis ini ya kalau di sini konsultan investasi bisa jadi posisi orang-orang yang berhubungan dengan keuangan yang akan mendorong bisnis ini secara langsung itu harus orang-orang yang berpengalaman dan bisa mendatangkan bisnis dengan cepat kan gitu ya. Karena memang tidak semua lini fungsi kalau itu apa namanya kita butuhkan dan kelas kita masih UMKM atau entrepreneur atau startup hampir pasti kita tidak mampu untuk membayar semuanya dengan talenta-talenta yang super gitu ya. Jadi kita memang harus memilah mana posisi yang matters, yang akan mempengaruhi secara positif terhadap bisnis kita. Nah, dalam hal ini Iya, bisa jadi bisnis konsultan investasi ya perlu orang-orang dari sisi finance yang iya. berpengalaman dan yang plug and play. Nah, udah pasti yang tadi seperti Pak S bilang, pasti harganya kan tidak murah ya dan juga belum tentu mahal juga, tapi paling tidak murah gitu ya, karena kita harus bayar pengalaman mereka. Nah, biasanya ini kan masuk ke ranah HR ya. Karena kalau kita sudah mengetahui ada posisi yang penting, bisa jadi yang kita rekrut itu tidak hanya sekedar kita gaji. Bisa jadi kita cari motivasi mereka tuh apa sih? Mungkin mereka sudah bosan di tempatnya mereka berada. Contohnya mungkin kayak Pak Is waktu itu udah di Pricewaterhouse, udah bosan saya di Pricewaterhouse, saya ingin bangun bisnis sendiri umpamanya. Nah, bisa jadi kalau Yuli menemukan orang-orang yang punya motivasi untuk membangun bisnis, ya
mungkin tidak perlu menggaji Pak Is atau orang-orang yang sekaliber itu, tapi dengan sistem compensation benefit yang bentuknya berbeda gitu ya. Nah ini saya pikir yang namanya mahal itu tidak selamanya harus dibayar dengan uang, tapi bisa dibayar dengan metode lainnya. Dan itu nanti mungkin kalau bicara soal ini bisa ditanyakan ke Ibu Evita atau Iya, Pak Budi ya Pak yang Budi. berhubungan dengan HR gitu ya. Tapi pertanyaan bagus, terima kasih Yuli. Ini ngetes Pak Is ini. Thank you, thank you. Oke lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari ayujelita.id. Pak, untuk usaha kecil biasanya jika ada uang cash itu dibelikan bahan baku. Untuk menyiasati kebutuhan pembelian peralatan atau misalnya sewa di tahun kedua bagaimana ya Pak? Dari Ayu Jelita Pak Is. Hmm, ya memang ini problem klasik gitu ya. Ya kalau kita hanya mampu untuk uang untuk membuat produk, saya pikir lebih baik kita maklun dulu aja gitu. Dulu kan kemarin waktu kalau misalnya kita dikasih tahu Pak Budi itu kan ada dua pendekatan ya. Kalau saya lihat misalnya pada para teman-teman yang masih UMKM dengan dana terbatas dan juga produk market fit-nya itu masih mohon maaf barangkali masih belum benar-benar fit ke market, sebaiknya sih melakukan maklun saja agar bisa lebih memanage risiko. Gitu Pak Bas. Karena Oke. kalau kita menggunakan dana sendiri untuk wah cukup saya itu untuk modal kerja, sementara untuk sewa dan lain tidak mencukupi, eh, harus diingat loh bahwa kita tuh menjual produk itu tidak cukup hanya menyediakan produk baik saja loh. Ya kan Babas ya, kita Hmm. butuh dana untuk melakukan kampanye, untuk marketing, untuk advertising gitu kan. Itu kan bagaimana membuat orang agar mau melirik produk kita dan membeli kan. Ya, Kalau kita ya, lebih konsentrasi bagaimana membuat produk, ya dana kita untuk untuk penetrasi ke pasar pakai apa dong? Nanti ya. nggak bisa laku malahan. Itu kali Pak Bas. Ya, iya, terima kasih Pak Is. Mungkin Ayu Jelita bisa ini juga apa namanya melakukan business planning gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan dan ingatkan buat teman-teman business planner ya. Business planner itu harus punya business plan gitu kan. Nah, waktu itu yang sering kita gembar-gemborkan ya. Setidak-tidaknya business plan itu adalah untuk 1 tahun. Jadi bukan hanya business plan minggu ini, hari ini untuk besok, minggu ini untuk minggu depan, dan seterusnya. Jadi business plan itu sependek-pendeknya harusnya 1 tahun. Nah, kenapa kok kita harus punya business plan? Nah, salah satunya seperti ini. Perencanaan kebutuhan kapital atau perencanaan kebutuhan uang. Salah satunya ya. Dan juga ini kalau bicara soal tadi Ayu Jelita, gimana mau beli peralatan atau nyewa di tahun kedua? Iya. Nah, berarti kan harus kita sudah planning. Nah, itu masuk ke yang namanya strategic business plan. Nah, kalau strategic business plan setidak-tidaknya itu 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, enaknya kalau kita punya strategic business plan yang 3 tahun dan yang tadi annual business plan yang setidak-tidaknya 1 tahun, kita sudah punya istilahnya outlook atau pandangan sampai dengan 3 tahun. Ya, pandangan sampai dengan 3 tahun, setidaknya 1 tahun pertama kita sudah bisa merencanakan apakah itu kebutuhan cash untuk pembelian bahan baku, Iya. apakah itu pembelian peralatan, atau apakah itu untuk menyewa tempat, atau bahkan untuk membeli mesin kayak waktu itu Pak Is bersama saya dan Pak Budi membantu Agrinesia, mereka mikir beli mesin itu bukan hanya beli mesin tapi membangun pabrik gitu. Nah itu kan nggak bisa direncanakan hanya 1 tahun ataupun 2 tahun gitu kan ya, bahkan sampai 3 tahun. Ya jadi mungkin itu yang akan membantu yang tambahan dari jawaban Pak Is Iya. tadi. Buatlah bisnis plan sehingga nanti bisa Betul. direncanakan. Kalau ada kebutuhan itu, wah uang saya di akhir tahun pertama kira-kira cash position saya seperti apa. Nah, saya butuh berapa, apakah itu nanti mau
Iya. meminjam ataukah mau mengeluarkan saham, apapun itu, yang penting kita udah tahu dulu dan kita bisa rencanakan jauh-jauh hari. Mungkin Iya. itu membantu kita. Ya, betul Pak Ada Bas. tambahan Tadi Pak Is? iya, tadi melengkapi Pak Bas tadi benar itu. Emang saya agak agak langsung ya tadi menjawabnya itu karena kalau kita dana terbatas dan Hmm. hanya punya uang untuk OPEX, untuk operasional, Ya, baik untuk apa namanya pembelian bahan baku maupun menggaji orang, sementara hmm. dana untuk sewa, kemudian beli peralatan itu kan termasuk CAPEX ini Pak Bas ya. Berarti Ya, kita sebaiknya ya lebih berhemat gitu. Saran saya tadi yang untuk CAPEX sudah dananya disediakan aja untuk pengembangan bisnis yang terutama untuk membantu operasional di OPEX, ya, tapi yang untuk uh, proses produksi ini sama sewa ya kita usahakan maklun. Memang kalau untuk sewa tempat ya kalau misalnya dengan sewa untuk tempat untuk produksi ya kita usahakan lebih kecil lagi, kantornya mungkin lebih dikecilin, di mana ya, yang sewa CAPEX tadi kalau kita berdasarkan bisnis plan yang kita rencanakan, uang yang kita miliki cukup untuk bisa membantu untuk memproduksi dan menjual barang kita. Jadi bukan hanya sekedar memproduksi, tapi sampai menjual dan dengan target yang cukup baik begitu, sehingga kita bisa menghidupi dari penjualan barang-barang kita. Kira-kira gitu, Mbak Ayu. ya. Moga-moga udah apa namanya juga mengenal yang namanya OPEX sama CAPEX yang tadi Pak Is sampaikan ya. Dan itu penting sekali karena dalam hal posting dan dalam hal apa namanya treatment dari uang yang kita miliki itu kita juga harus memahami ya mana yang masuk OPEX, mana yang masuk CAPEX gitu ya. Oke, ini ada tambahan pertanyaan nih dari Hidayatullah Ibrahim dari Aceh tadi. Mulai kapan atau di omset berapa idealnya laporan keuangan dalam menata cash flow, guys? Mulai kapan Hmm, atau di omset berapa idealnya laporan keuangan dalam menata cash flow? Kemarin saya sempat ngikuti apa namanya CEO-nya Pak Budi Hari Sabtu kan kita Pak Bas ya. Itu kan Pak Bas Ya, masih ingat kan yang disampaikan Pak Budi. Mas ya. Mas Bayu putranya Pak Budi itu juga punya bisnis ice cream itu. Bisnisnya itu Hmm. kebetulan saya juga ikut bantu tuh dari masih kecil sampai sekarang mungkin sudah hampir 1 M gitu ya per bulan itu juga eh, apa namanya dia sudah membuat ini perencanaan laporan keuangan. Jadi menggunakan jurnal untuk catatannya, kemudian juga memanage laporan laba dari sistem memanage laporan laba rugi dan neraca, dan juga membuat cash flow gitu. Jadi kalau Ya, ya, dari notes-nya Pak Budi sebetulnya dari mulai bisnisnya kecil banget pun mereka sudah menyiapkan infrastrukturnya gitu loh. Jadi semakin semakin dini kita membuat infrastruktur, menurut saya semakin bagus gitu Mas Hidayat. Karena ya, kita akan selalu bisa mengontrol bisnis kita gitu. ya, ya. Jadi tidak terlepas. Jadi maksudnya terlepas dari kebalik, terlepas dari besaran bisnis kita ya, tetap yang Betul. namanya laporan itu harus apa namanya dibuat gitu ya. Iya, Nah ini ada pertanyaan tambahan nih Pak. Pak dari A. Ra. Selamat malam Pak Baskoro dan Pak Zul. Maaf namanya Pak Iskandar bukan Pak Zul nggak ya apa-apa. Pak. Itu juga ada. Kayaknya Pak Zulkarnain lebih terkenalnya ini. Ya Pak Iskandar Zulkarnain. Mau tanya untuk online shop, apakah boleh membuat laporan P&L dan cash flow per bulan, bukan tahunan? Oh, boleh sekali, sangat boleh dan malah dianjurkan. Ya. Jadi teman-teman tuh yang memang pengguna e-commerce itu rata-rata juga laporan keuangannya bulanan dia untuk bisa mengontrol seberapa baik kinerjanya dan kira-kira bisa sustain atau tidak. Dari situ sebetulnya dibuat per bulan lebih baik lagi gitu loh. Ya, jadi mungkin ada sedikit kesalahpahaman di sini Pak Is. Tadi kita bicara soal perencanaan harus minimum 1 tahun. Oh gitu. Kalau baiknya adalah Iya betul sekali. strategis planning itu 3 tahun. Nah ini planning gitu ya. Tapi Adotra soal itu dibuat laporannya, dimonitor, dievaluasi
Ya bulanan gitu. bulanan, Biasanya betul. ada closing bulanan gitu ya, itu akan keluar tuh laporan keuangan, laporan penjualan, dan seterusnya. Jadi moga-moga tidak salah paham yang namanya planning minimum 1 tahun, idealnya ada strategic planning sampai dengan 3 tahun, tapi dalam menjalankan bisnis di setahun itu atau di tahun berjalan tetap bulanan harus ada laporannya. Moga-moga jelas ya, A.Ra ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi Makasih. nggak nih yang mau bertanya nih? Jadi key-nya menurut Julia Mega impact pada bisnis kita ya Pak, betul sekali. Oke, oke. Ada lagi saya coba scroll ke bawah. Ini ada yang masuk di. Oke, ada dari Misi Indri Pak Is. Misi Indri, Mhm. malam Pak Bas dan Pak Is. Izin bertanya, jika modal awal bisnis sebesar 20 juta, berapa persen pengalokasian dana maksimal untuk biaya promosi? Oke, Wah, mau saya yang jawab aja Pak Is ya? boleh. Silakan Pak Mas, O- monggo. Oke, Misi Indri, terima kasih pertanyaannya. Ya memang kalau biaya promosi itu berhubungan dengan uang, dan uang itu berhubungan dengan finance, tapi kalau bicara soal biaya promosi itu hubungan langsungnya atau dibuatnya oleh tim marketing atau tim promosi yang ada atau bagian dari tim marketing gitu ya. Oke. Nah, nanti tim finance kayak Pak Is hanya jagain aja dia. Oh, kita udah sepakat biaya promosinya berapa persen dari net sales revenue gitu ya. Iya, Nanti iya. beliau yang akan menjaga kan tuh bulan per bulan. Kalau kelewat spendingnya, wah langsung kita dikasih ini apa warning gitu ya. Nah, Iya, jadi kalau pertanyaannya bisnis kita 20 juta atau berapapun itu, sebenarnya tidak ada rumusan yang pasti. Ya, betul, tidak ada betul. rumusan yang pasti. Biaya promosi memang dihitungnya biasanya persentase dari jualan kita atau persentase dari net sales revenue, persentase dari omset bersih gitu ya. Tapi saya ingin bicaranya lebih baku aja, namanya net sales revenue. Berapa persentasenya? Nah, itu sekali lagi tidak ada rumusannya. Setahu saya kalau teman-teman itu di mana digital marketing, di online, mereka setelah disadari dan untuk menghitung biasanya range-nya itu dari 2,5 sampai 5%. Umumnya gitu ya. lima Iya, persen, 2,5% dan 5% dari mungkin bisnis 20 juta ini kurang lebih gitu ya. Berarti berapa persen itu sekitar, berarti berapa itu? 500.000 sampai 1 juta rupiah. Kalau iya. memakai norma di digital marketing. Nah, tapi kalau kita melihat bisnis secara keseluruhan, online dan offline, seperti yang kami alami ya Pak Is ya, itu range-nya jauh lebih besar. Ya, bisa 10%, bisa bahkan saya sampai 24% per tahun ya kita hitungnya. Ini moga-moga bisnis ini 20 juta ini 1 tahun ya berhitungnya. Berarti kalau ini dihitungnya sebulan dan kebanyakan teman-teman memang menghitungnya bisnis itu bulanan, berarti dihitungnya 20 juta kali 12, 240 sorry, 140 juta gitu ya. 140 juta Iya. berarti 10% sampai dengan 24% dari berapa 140 juta ini. Nah, jadi biasanya dari situ ngitungnya biaya promosinya itu yang bisa kita alokasikan. Sekali lagi, Misi Indri dan teman-teman sekalian, tidak ada rumusan bakunya, Iya. itu sesuai dengan kebutuhan dan biasanya juga sesuai dengan share of voice atau apa namanya ramenya promosi oleh pemain-pemain lain atau pesaing-pesaing yang lain. Jadi Iya. dikala itu sepi bisa jadi kita 10% cukup, tapi dikala semuanya berpromosi bisa jadi 10% tidak cukup. Semoga Betul. menjawab ya, Itu Miss nah, Indri ya. saya Monggo Pak saya, Is. nah, saya coba nambahin Pak Bas ya, betul. Ini memang tough question dan sering diulang-ulang oleh teman-teman. Kalau Hmm. kalau untuk biaya promosi ini sebetulnya ya
tergantung kepada bisnis dia. Kemudian tergantung kepada usia bisnisnya. Jadi kalau bisnisnya misalnya fast moving consumer good dengan yang eh, apa namanya misalnya untuk apa perhiasan, untuk hal-hal yang Hmm. luxury gitu ya Pak Bas, itu pasti berbeda. Secara Ya. prosentase bahkan kadang lebih tinggi, bukan kadang, lebih sering lebih tinggi biaya promosi dibandingkan biaya produksinya. Yang Hmm. saya lihat ya. Itu rata-rata seperti itu kalau untuk yang luxury. Nah, kalau untuk yang siapa namanya, yang untuk fast moving consumer good itu rumusan baku dari Warren Buffett itu kurang lebih sekitar 10%. Tapi kalau Hmm. melihat dari teman-teman di e-commerce itu eh, ada hidden cost gitu Pak Bas yang kadang tidak kita sadari gitu. Saya Hmm. nemuin beberapa kali teman-teman itu bahkan sebetulnya walaupun biaya marketingnya mungkin hanya 12% atau bahkan mungkin 10% gitu ya. Tapi kenyataannya untuk biaya aplikasi, biaya untuk Iya, iya. KOL dan lain-lain itu jatuh-jatuhnya nih total-total itu lebih dari 45 itu. Bahkan lebih dari Ya, 50. Jadi ya, kita itu benar-benar sekali. akhirnya ya seperti saya disampaikan di awal, kita tidak mampu untuk bisa mengenerate keuntungan di situ. Ya, ya. Jadi memang itu tambahan ya Pak. Kadang-kadang teman-teman itu berhitung yang namanya promosi hanya yang benar-benar kelihatan gitu. Tapi yang berhubungan sama marketplace, apakah itu bentuknya apa namanya ngasih komisi dan komisi dengan ada ikatannya dengan biaya promosi, itu kadang-kadang tidak dihitung gitu. Yang tadi benar sekali Pak Is sampaikan gitu kan, tiba-tiba kita berhitung cuma 10%, tapi akhirnya net sales kita masih tergerus dari Di memberi aplikasinya komisi 11%. Kemudian ya, biaya 11%. untuk afiliasi ada lagi 5-6% plus Betul, plus plus betul gitu. sekali. Ya, jadi ini Pak Is mengingatkan kita semua ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, yang namanya biaya promosi itu benar-benar harus dihitung dan harus kita sadari dan harus kita masukkan itu secara keseluruhan biaya promosi. Jadi jangan sampai kita bilang kita ngasihnya biaya promosi cuma 10%, tapi yang lain-lain yang tidak terlihat atau yang kita tidak ingin lihat gitu, biayanya lebih besar dari itu. Akhirnya mengurangi Iya. profit kita dan tentunya akan nantinya hubungannya dengan cash flow juga. Kalau seandainya itu harus dipotongkan, duit yang harusnya kita anggap masuk 100 juta, ternyata cuma 70 juta, sementara bebannya Iya. lebih dari itu. Itu yang Saya bahaya sekali. saya ada contoh real Pak Bas. Jadi gini, menurut Google iklan di marketplace itu ya ada yang Hmm. namanya mungkin teman-teman kenal ya, ada namanya ROAS itu, Return on Advertising Spending. Jadi Iya. biaya advertising yang kita keluarkan, kita akan memperoleh penjualan berapa. Iya. Kalau menurut Google 4 kali aja udah bagus. Tapi believe on percaya dengan apa yang pernah saya lihat di teman saya sendiri ini, mereka itu ROAS-nya bisa lebih dari 10 kali, Pak Bas. Bayangin, Hmm. jadi spend 10, dapatnya 100. Tapi bisnisnya masih rugi. Karena Iya. ada hal-hal yang tidak dihitung di situ, seperti biaya afiliasi, biaya untuk sewa mallnya dia, tambah lagi untuk apa namanya administrasi, bla 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 bla, jatuhnya 50% lebih. Iya. Saya sampai Iya. Iya. Dan berapa? itu Jadi pengaruhnya pun, untuk di atas iya, Google sekian kali lipat pun tidak bisa menolong gitu loh. Karena kalau iya, ada yang kelupaan atau yang belum kehitung di situ, iya. Itu memang saya juga cukup terkesima ya, maksud saya dari pengalaman saya menangani promosi, menangani marketing. Awal-awal ya apa namanya di sosial media yang lainnya gitu ya. Waktu itu bahkan lebih sampai lebih dari 15 bahkan mendekati 20 kali Pak. Nah itu saya cukup terkesima gitu ya karena fenomenanya ngitung roasnya tuh dari situ. Salahkah itu yang nggak salah juga, tapi kadang-kadang itu tadi kita tidak memperhitungkan biaya keseluruhannya berapa. Tiba-tiba oh seneng gitu ya 10 kali biaya satu sampai hasilnya 20 kali atau 15 kali, bahkan sekarang udah turun di bawah 10 setahu saya. Ternyata sebenarnya kita nggak spend cuma satu. Itu tadi yang tadi Pak Es sampaikan. Banyak biaya yang tidak terlihat
atau yang tidak ingin dilihat gitu Iya, ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya hidden kita cost jadi itu. pointers gitu. Oke, Pak Is, kita sudah melintasi 1 jam. Terima Oke, kasih, seru siap, siap. sekali pembahasannya. Dan tentunya ini hanya sekelumit dari bicara soal cash flow, sekelumit tentang bahaya laten kalau cash flow itu tidak dipahami, apalagi tidak di-manage dengan baik, karena bisa menjadi pembunuh dari bisnis kita. Mungkin sebagai kata penutup dari Pak Is, monggo silahkan Pak Is. Jadi terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan lebih berhati-hatilah di dalam memanage bisnis teman-teman. Jadi mohon agar tidak hanya melihat dari sisi apa uang yang ada di tempat kita atau misalnya hanya mampu menjual gitu ya. Karena pada akhirnya yang bisa membuat kita itu bisa bertahan dan bahkan maju bisnis kita itu adalah keuntungan yang kita generate. Kalau kita bicara Ya, sekarang ya mungkin ke depan ke sekarang ya fenomena sekarang valuasi yang berdasarkan hanya penjualan belaka yang seperti tahun-tahun yang lalu di mana kita itu dilihat oh jualannya sekian kali bisa growth sekian kali lipat itu udah ditinggalkan dan sudah tidak dihargai lagi gitu. Jadi yang sekarang lebih dihargai adalah profit. Jadi teman-teman harus benar-benar lebih memperhatikan mengenai profitabilitas. Lebih memperhatikan mengenai ya terutama juga cash flow nantinya ya akhirnya seperti itu Pak Bas. ya, ya. Terima kasih, luar biasa. Very, very good point sebagai pengingat buat teman-teman semua. Dan tentunya tidak semua pertanyaan bisa kita jawab di sini. Jadi kalau masih ada pertanyaan teman-teman untuk ke depannya, ada masih kita bisnis IG yang berbentuk Q&A ini setiap hari Senin dengan saya dan setiap hari Rabu dengan Pak Budi Isman. Dan tentunya ada beberapa bisnis forum dari minggu ke minggu. Simak aja di bisnis.id kalender tersebut. Dan juga ajak teman-teman atau tim dari teman-teman sekalian untuk belajar bisnis di bisnis.id ini secara gratis. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Is sudah hadir. Terima Terima kasih kasih Bapak, terima teman-teman kasih teman-teman. yang sudah Sehat selalu. hadir juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.